A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babud dorfi utawi iki iku bab dorof. Wa dorfu naw'ani fa dorfun azmina yajri ma'a dahri wa dorfun amkinah. Wa dorfu lan utawi dorof naw'ani iku rong warna. Fa dorfun mangka utawi dorof azmina iku pira-pira zaman. Ya jeri kang berlaku ia dorob zaman ma'ad dahri ing dalam sertane mangsa. Wa dorpun lan utawi dorob amkina iku pira-pira makan tempat. Wal kullu mansubun ala idmari fi fatabiri dorfa bihadza waqtafi. Wal kullu lan utawi saban-saban suwiji mansubun iku kang den nasabaken ala idmari fi ing atase nyimpen makna fi. Fa tabir maka ngitunglah sira ad-dorfa ing dorof bihadza kelawan iki idmari fi waktafi lan ngalap cukuplah sira takulu ngucap sira ing lapad soma Khalidun ayyama wis puasa sapa Khalid ayyama ing dalam pira-pira dina. Wa goba syahron wa aqoma ama wa goba lan wis goib iya si Khalid syahron ing dalam sebulan wa aqoma lan wis mukim iya Khalid ama ing dalam setahun. Wa bata zaidun faqasat hil masjidi wal farasul ablaku tata mabadi. Wa bata lan sebengi-bengi zaidun sapa zaid faqasat hil masjidi iku ing dalem seduhure lotenge masjid. Wal farasul ablaku lan utai jaran kang belang tata mabadi iku ing dalem sasore ki ma'bad. Warihu habat yumnatal musolli wazar util ko al hayal munhalli. Warihu lan utawi angin habat iku ngegebos ia angin yumnatal musolli ing dalem arah tengene wong kang salat. Wazar'u lan utawi tanduran tilko al haya iku ing dalem ngebeneri udan al munhalli kang deras. Wa qimatul fiddati duna zahabi wa sama amrun fadnu minhu waqrubi. Wa qimatul fiddati lan utawi hargane fiddah perak duna zahabi iku ing dalem sahandape harga emas. Wasama lan iku ing dalem kana tempat amrun utawi amr fadenu maka marak kasira minhu saking amr waqrubi tegese maraklah sira. Wadaruhu gorbiya faidil basra wa nahluhu syarkiya nahrin murrah. Wadaruhu lan utawi umahe amr gorbiya iku ing dalam arah ulon faidil basroh kali atau gili negara Basroh. Wa nahluhu lan utawi kebon kormane amr syarkiya nahri murroh iku ing dalam arah etan kali sungai negara Murroh. Wa qad akaltu qablahu wa ba'dahu wa khalfahu wa israhu wa indahu. Wa qad akaltu lan teman-teman wis mangan isun qablahu ing dalem sedurunge amr wa ba'dahu lan ing dalem sawise amr wa khalfahu lan ing dalem seburine amr wa israhu lan ing dalem sawise amr wa indahu lan ing dalem sandinge amr. Wa inda fiha nasbu yastamiru lakinnaha bimin faqat tujarru. Wa inda lan utawi inda fiha ing dalam inda an-nasbu iku utawi dibaca nasab yastamiru iku mayang iya inda lakinnaha tetapi nasi inda tujarru iku den jerakan ya si inda bimin fakot kelawan huruf jar min doang. Wa aina ma sodafta fi la tudmaru farfa wa kul yaumil khamisi nayiru. Wa aina ma lan ing endi-endi barang kang ngabeneri sira fi ing lapad fi la tudmaru hale ora den simpen iya fi makna fi farfa maka ngeropaaken lasira wakul lan ngucap lasira ing lapad yaumul khamisi utawi dina kemis nayiru iku kang padang atau bersinar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menjelaskan tentang dorof ya. Dorof itu lugotan secara bahasa artinya adalah al-wi'a'u. Al-wi'a'u itu maksudnya artinya wadah. Jadi wadah sesuatu dimasukkan ke dalam wadah. Wadah untuk sesuatu yang lain.
Nah, kalau di dalam istilah nahwu shorof, khususnya istilah nahwu dorob itu ada dua ya. Ada dorob zaman, ada juga dorob makan. Dia adalah isim, yang mana isim tersebut menjelaskan tentang keterangan waktu atau keterangan tempat. Dorob zaman dan juga dorob makan. Jadi sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan dilakukan pada waktu itu. Sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan dilakukan pada tempat itu. Nah, itu adalah si dorob zaman, si dorob makan. Dua-duanya dibaca nasab. Wa dorfu nau'ani fa dorfu azmina yajri ma'ad dari wa dorfu amkina. Jadi dorob itu ada dua ya. Satu dorob azmina, dorob zaman. Dia berjalan, berlaku, serta mangsa. Mangsa itu waktu. Wadorfu amkina, dan yang kedua adalah dorob makan. Azmina sama amkina ini jamak ya. Azmina jamak dari lafaz zaman, amkina jamak dari lafaz makan. Wal kulu mansubun ala idmari fi fa'tabiri dorpa bihadza waqtafi, kata musonib. Wal kullu ini alif lam, lafaz al kullu alif lamnya iwadun anil mudhof ilaih, mengganti dari mudhof ilaih. Nah, jadi setiap dorob zaman dan dorob makan itu kata musonib hukumnya mansubun ala idmari fi, hukumnya dibaca nasab. Dorob zaman nasab, dorob makan nasab. Dia menyimpan makna fi, mentakdirkan makna fi. Jadi ketika menterjemah ngelogat dorob ada makna fi-nya, makna ing dalam, berada di dalam. Fa'tabiri dorpa bihadza waqtafi, maka kamu harus menghitung terhadap dorob dengan ini idmari fi waqtafi, dan kamu mengalap cukup dengan dorob ini. Ya udah, silahkan kamu nanti ya tinggal hitung saja tentang dorob-dorob ini. Dorob zaman, dorob makan, itu cukup bagimu tentang penjelasan dorob ini. Nah, kemudian dorob ini dibagi dua ya. Baik dorob zaman ataupun dorob makan. Dorob zaman dibagi dua, ada yang namanya dorob zaman mukhtas, ada juga dorob zaman yang mubham. Nah, bagi dorob zaman, mukhtas sama mubham ini dua-duanya dibaca nasab ya. Nasab atas dorfiyah, menyimpan makna fi. Tapi kalau dorob makan, dia yang dibaca nasab menyimpan makna fi itu adalah dorob makan yang mubham saja. Sedangkan dorob makan yang mukhtas, dia nasabnya bukan menjadi dorfiyah. Kenapa mukhtas? Karena dia tidak menyimpan makna fi. Dia tertentu dari segi maknanya. Nanti dia diejarkan dengan huruf jarfi. Nanti dia nasabnya adalah tashbih bil maf'ul. Misalnya contoh al-masjid, al-bait, al-jannah. Nah, ini memang isim yang menunjukkan tempat. Al-bait maknanya rumah, ya tempat. Al-jannah tempat, ad-dar tempat. Nah, ini isim-isim yang menunjukkan tempat ini yang tidak bisa menyimpan makna fi, maka ketika nasab dia nasabnya bukan menjadi dorfiyah, tapi nasabnya tasbih bil maf'ul. Contoh, dakhaltu al-baita. Aku masuk al-baita, di dalam rumah. Nah, al-baita ini dia nasabnya tasbih bil maf'ul, bukan menjadi dorfiyah. Asluhunya dakhaltu fil baiti. Nah, fil baiti asluhunya. Si huruf jarfinya dibuang, kemudian dibaca al-baita. Sama, dakhaltu al-jannata, dakhaltu ad-daro. Seperti itu. Itu dorob makan yang mukhtas. Tapi kalau dorob makan yang mubham, dia hukumnya nasab ya. Nanti nasabnya dia menjadi dorfiyah, mentakdirkan makna fi. Kemudian contoh-contoh dorob mana Kimusonib? Kata Kimusonib, takulu soma kholidun ayyama wa gobasyah ron wa aqoma ama. Soma kholidun ayyama. Nah, ayyama ini jadi dorob ya. Dia bentuknya jamak. Dari kata yaumun, ayam, beberapa hari.
Nah, ini beberapa hari menjadi dorob. Ayaman menjadi dorob, hukumnya dibaca nasob. Isim yang menunjukkan keterangan waktu. Ini mubham ya. Berapa hari? Banyak. Enggak ditentukan. Ada yang mubham, ada yang muhtas. Syahron 1 bulan itu muhtas. Ama 1 tahun itu muhtas tertentu. Baik yang mubham ataupun muhtas, dia nasob atas dorpia. Ada mana ing dalam pira-pira dina, ing dalam sebulan, ing dalam 1 tahun. Jadi di hari-hari tersebut pekerjaan puasa itu dilakukan. Jadi pada bulan itu, di dalam bulan itu Zaid itu menghilang. Pada tahun itu Zaid itu mukim. Nah, itu fiil atau pekerjaannya dilakukan pada waktu itu atau pada zaman itu. Nah, dia yang menasobkannya siapa? Amilnya mana? Jadi setiap kalimat yang berubah maka harus ada amilnya, harus ada yang mengamalkan. Nah, yang mengamalkan itu adalah yang pertama fiil ya, fiilnya. Yang kedua adalah masdarnya. Yang ketiga adalah isim sifat. Jadi di situ contohnya fiil ya, jelas yang mengamalkan si soma, si goba, si akoma. Tapi nanti ada juga selain fiil seperti masdar, seperti isim sifat. Contoh yang lain, wabata zaidun faqasatil masjidi wal rasul abla kutah tama badi. Yang jadi contoh fauqa. Lapad tahta ini juga sama ya. Dorob dibaca nasob. Cuman ini dia menjadi mudhof. Fauqa mudhof, sathi mudhof. Pilih. Tahta mudhof, ma'badi mudhof pilih. Jadi meskipun dia mudhof, meskipun tidak dimudhofkan, tetap hukumnya nasob saja. Yang jadi perbedaan nanti ditanwin apa enggaknya. Contoh yang lain, warihu habat yumnatal musolli wazar utilko al hayal munhalli. Yang jadi contoh adalah yumnata tilkoa, ini sama dorob. Tilkoa dorob. Dia sama ya, menjadi mudhof didopatkan, maka enggak pakai tanwin. Nah, kemudian si tilkoa ini dia jadi khobar dari lafaz azzaru ya. Nah, meskipun jadi khobar, dia tetap dibacanya seperti itu, tilkoa saja. Enggak dibaca tilkou. Wa qimatul fiddati duna dzahabi wa sama amrun fadnu minhu waqrubi. Yang jadi contoh adalah lafaz duna. Ini dorob. Nah, lafaz duna didofatkan ke lafaz az-zahab. Kemudian lafaz duna dia jadi khobar dari kima. Meskipun jadi khobar enggak dibaca dunu ya, dibacanya duna, tetap duna karena dorob mabni. Kemudian wasama, sama juga sama dorof. Di sini sama, di sini bimakna hunaka. Makanya si amrun itu jadi mubtada ya. Wadaru gorbiya faidil basro wa nakhluhu syarkiya nahri murroh. Nah, kemudian contoh yang lain adalah lafaz gorbiya jadi dorof, lafaz syarkiya itu menjadi dorof. Wa qad akaltu qablahu wa ba'dahu wa khalfahu wa isra'u wa indahu. Lafaz qabla, ba'da, khalfa, isra, inda ini jelas ya dorof ya. Nah, biasanya lafaz qabla, ba'da, khalfa, inda ini biasanya dia selalu diidofatkan. Jadi selalu ada mudhof ilaihnya. Tapi kadang-kadang mudhof ilaihnya juga dibuang. Kalau mudhof ilaihnya dibuang maka dia mabni domah seperti qablu, seperti ba'du. Itu kalau si mudhof ilaihnya dibuang. Amma ba'du seperti ceramah-ceramah. Kalau dibaca ba'da qabla berarti ada mudhof ilaihnya. Kalau dibaca qablu ba'du berarti mudhof ilaihnya dibuang ya. Wa inda fihan nasbu yastamiru lakin nabi min faqatu jaru. Nah, kemudian lafaz inda itu ya jelas dia juga menjadi dorob yang mana dia dibaca nasab selalu. Akan tetapi si inda ini kata musonif dia bisa diejarkan ya, diejarkan dengan huruf jar min saja. Contohnya kullum min indillahi. Nah, ketika dijarkan maka dia dibaca kasroh indi. Kemudian juga diidofatkan min indillahi. Contohnya itu ada di catatan kaki ya.
Lafadz qablu juga sama ya. Kadang-kadang dia dimasuki huruf jar min qablihi misalnya, min ba'dihi misalnya. Wa ainama sodafta fi la tudmaru farfa wa qul yaumul khamisi nayiru. Nah, kemudian kata Ki Musonib, ketika kamu melihat, ketika kamu ngebeneri itu ya menemukan bahwa makna fi tadi tidak disimpan, makna fi tadi tidak ditakdirkan, maka hukum cara bacanya kamu harus merofakkan. Contohnya yaumul khamisi nayiru utawi dina kemis, nayiru iku kang bersinar. Jadi ketika kamu melihat dorof-dorof ini yang sudah dibahas, ada yang tidak menyimpan makna fi, maka ketika tidak menyimpan makna fi, dia tidak menjadi dorof. Karena dorof itu dibagi dua ya, ada dorof mutasorif, ada dorof goer mutasorif. Kalau dorof mutasorif ini dia bisa berubah, kadang-kadang dia menjadi dorof, kadang-kadang tidak menjadi dorof ya. Mutasorif ini bisa berubah menjadi dorof, bisa menjadi selain dorof pun bisa. Contohnya lafadz yaum, di situ lafadz yaum, yaumul khamisi. Nah, utawi dina kemis. Nah, dia al yaumu di situ jadi mubtada. Dia yaumu dorobnya dorob mutasorif. Di sini tidak menjadi dorob tapi menjadi mubtada. Maka ketika dia menjadi mubtada, makna fi-nya enggak ditakdirkan ya. Utawi dina kemis, yaumul jum'ati mubarakun. Nah, bisa juga dia menjadi dorob seperti sumtu al yauma, soma khalidun ayyama. Nah, lafadz ayyama, lafadz yaum tadi dia menjadi dorob. Jadi itu namanya dorob mutasorif. Contohnya lafadz yaum, kadangkala bisa jadi dorob, kadangkala bisa jadi selain dorob. Kemudian dorob yang selanjutnya goer mutasorif ya. Goer mutasorif itu dia selalu menjadi dorob. Kalau mutasorif bisa berubah-ubah ya. Kalau goer mutasorif seperti qablu, ba'du, ini dorob selalu. Lada, inda, dorob selalu. Babul istisna'i wallahu a'lam bishawab.